saudara dalam kerukunan keluarga Sangala untuk melaksanakan atas ibadah berkat dan kasihnya senantiasa menyertai kita. Sidang pengucapan syukur yang berbahagia, Bapak Insinyur Simon Mantong sebagai anggota DPRD Kota Kendari. Tuhan berjanji akan menuntut kita terus mengalami masa depan. Dia menuntut umatnya di tengah Kalau kita sudah dikenal orang Toraja itu tahu Madi 100 satu kali dapat dipertemukan dalam satu persekutuan saudara dalam kerukunan keluarga Sangala untuk melaksanakan ibadah syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam menjalani kehidupan di sepanjang tahun 2024. Dan saat ini kami mengangkat tema momentum ibadah syukur menjadi berkat dalam ibadah syukur kerukunan Sangala tahun 2024 akan disampaikan oleh Bapak Yance Sampai SEMM dan Selu SE. Yang ketiga, kita akan menyanyi bersama lagu Marendeng Marampa. Dan yang keempat, ibadah. Yang kelima, sambutan dari ketua akan sekaligus membagi pengetahuan tentang bagaimana cara untuk menangani apabila seseorang diserang oleh jantung. Jadi nanti dia membagi, dia mempraktekkan. Ya. Selanjutnya door prize. Jadi jangan dibuang liturginya, ada nomor. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Yang terhormat Ketua Kastor Kota Kendari atau yang mewakili beliau, yang terhormat ketua-ketua kerukunan lingkup Kasih Terusan Nasang Torayan beserta Ibu yang sempat hadir pada kesempatan sore hari ini, yang terhormat para rohaniawan beserta Ibu, yang terhormat pribadi Bapak Insinyur Simon Mantong selaku anggota DPR, terhormat DPRD, Ketua Kerukunan Sangala beserta Ibu, yang terhormat segenap orang-orang tuaku yang ada di lingkup Kasih Terusan Nasang Torayan, dan terlebih khusus yang berada di sempat sebutkan satu persatu, yang terkasih segenap tim kerja yang membantu kami di dalam melaksanakan akan kegiatan kita pada sore hari ini. Atas berkat dan kasihnya senantiasa menyertai kita, utamanya berkat kesehatan dan kesempatan, khususnya pada sore hari ini tahun 2024. Sidang pengucapan syukur yang dikasihi Tuhan, izinkanlah sejenak kami selaku tim kerja penyelenggara untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan ibadah syukur, pelaksanaan mandat lisan pengurus kerukunan keluarga Sangala kepada Kota Kendari saat kegiatan arisan pada keluarga Nyonya Alfrida Ake Tanan. Yang kedua, maksud dan tujuan
Adapun maksud dan tujuan dari ibadah syukur ini adalah ya sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah menuntun kehidupan kita di sepanjang waktu yang telah kita lalui bersama dalam dunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita pribadi lepas pribadi, terlebih khusus dalam kerukunan keluarga kita, kerukunan keluarga Sangalla. Yang kedua merupakan sehingga dapat menjalankan ibadah masing-masing dengan aman, tentram, dan damai bagi warga orang Sangalla yang ada di Kota Kendari. Bagian ketiga, tema dan subtema. Sidang pengucapan syukur yang dikasihi Tuhan. Pelaksanaan ibadah syukur keluarga Sangalla Kota Kendari tahun 2024 sore ini di bawah sorotan tema "Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan." Filipi 2 ayat Sangalla yang menjunjung tinggi asas si kamali dan si pakaboro. Jadi ya tu kamu tu Sangalla ko ya si kamali mali ko misya si pakaboro ko mi solanasa. Kemudian yang keempat, pelaksanaan ibadah syukur kerukunan keluarga Sangalla dan menyelenggarakan ibadah syukur sore ini. Sidang pengucapan syukur yang berbahagia, sebelum mengakhiri laporan ini, kami mengharapkan kesediaan Ketua Kerukunan Keluarga Sangalla untuk dapat menyampaikan sambutannya sebagai pengarahan bagi kami. Demikianlah laporan Ketua Tim Kerja Ibadah Syukur Kerukunan Keluarga Sangalla tahun 2024. Atasnya diucapkan terima kasih. Dan kita masuk ke sambutan berikutnya dari Ketua Kerukunan Keluarga Sangalla oleh Bapak Yohanes Selu SE. Disilahkan dengan penuh kasih. Shalom dan selamat sore. Dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang hadir pada saat ini. Yang kami hormati Bapak Pendeta Nathan Togau, Pendip MTH, yang akan membagikan firman Tuhan kepada kita pada syukuran hari ini. Yang terhormat Bapak Pendeta Anders Roma STH yang hadir bersama dengan Guru Injil. Yang saya hormati tim kerja. Yang saya hormati tokoh-tokoh hadir orang atau orang. Yang saya hormati Bapak Insinyur Simon Mantong sebagai anggota DPRD Kota Kendari. Yang saya hormati Ketua Kastor Kota Kendari atau yang mewakili ketua-ketua kerukunan dan kelompok arisan yang hadir pada saat ini. Yang saya hormati para undangan keluarga Sangalla pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Ibu
undangan Bapak Ibu yang terkasih, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan pertolongannya lah kegiatan ini tetap jalan. Namun dalam perjalanan tentunya selama tenggang waktu 5 tahun tidak ada kepengurusan, banyak tantangan yang dialami dalam melaksanakan itu. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, berjalannya waktu pada tanggal 17 September 2019, beberapa orang tua dari Sangala untuk berinisiatif kembali untuk mengadakan pertemuan di rumah Bapak Profesor Ayub Padangaran. Dan saat itu ya kami diajak untuk hadir bersama dengan Bapak Yanci untuk melaksanakan amanah ini dari orang-orang tua kita. Dan orang-orang tua kita pada saat itu sudah 3 orang yang mendahului kita. Jadi situlah kami mulai untuk berani melakukan dan melaksanakan amanah ini, namun dalam pelaksanaannya karena tidak berada di kota. Dan melalui pertemuan tersebut kami menindaklanjuti dari pertemuan di rumah Bapak Yance sampai pada tanggal 19 Oktober 2019 untuk melengkapi kepengurusan dan menunjuk formatur untuk melaksanakan pengucapan syukur pada saat itu. Namun karena tidak terlaksana, baru sudah mulai masuk masa-masa ketakutan karena COVID-19. Jadi itulah mulai tidak berjalan, dan baru kali ini baru terlaksana. Semua itu adalah karena partisipasi dan dukungan kita selaku anggota kerukunan keluarga Sangala. Sesuai dengan tema, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi simpami sapena masih bisa Padangaran. Nah, melampaui satu tujuan yang kita akan lakukan, yang menjunjung tinggi asas sikamali sipakabor. Sikamali artinya si kelambiran dia ini apa lagu itu rampai ini ini semua jadi para lu semua kita kabur jadi itulah tujuan kita dari kerukunan keluarga Sangala, di mana kita orang Sangala merantau oleh karena pekerjaan di Kendari tempat ini atau Kendari dan sekitarnya.
tahun 2014 sudah berjalan 5 tahun. Jika Tuhan berkenan, kedepannya kita akan melaksanakan pemilihan untuk kelanjutan daripada kerukunan keluarga Sangala. Itulah kita saat ini boleh berkumpul dan bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan, sukacita oleh karena pertolongan Tuhan. Pengurus menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari, atas dukungan spontanitas pemutaran rumah keluarga Ibu Marta Patobuli dan Bapak Simon Salea boleh memberikan tempat untuk menempati pelaksanaan syukuran keluarga Sangala. Saat ini terganggu, sekiranya ada kekurangan dalam pelaksanaan acara syukuran ini, baik kata-kata kami ataupun tindakan kami dari anggota kerukunan keluarga Sangala selama berada di sini, kiranya mohon dimaafkan. Shalom dan selamat sore. Demikianlah sambutan yang disampaikan oleh Ketua Kerukunan Sangala. Atasnya diucapkan terima kasih. Kita menyanyikan lagu Marendeng Marampa. Bapak Ibu disilahkan untuk disilahkan duduk. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Nathan Togau MD MTH. Kepada Bapak dengan kasih silakan.
Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita mulaikan ibadah kita. Saya undang untuk berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian. Mari kita bersukaria, kita lakukan 2 kali. Boleh bertepuk tangan ya. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allah, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Dalam keagungan Allah pencipta pemelihara yang menuntun kita dalam kasih Kristus, ibadah syukur kerukunan keluarga Sang Allah saat ini ditabiskan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Refleksikan iman kita adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu ya yang maha tinggi. Sebab telah Kau buat, ibu-ibu, pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalam rancangan-rancangan. Tuhan adalah gembalaku melewati kehidupan tahun-tahun kehidupan masa lalu. Dia memperhatikan kami secara khusus. Kami tidak takut, kami tidak gelisah. Tuhan memberikan kami kekuatan baru dan menuntun kami dalam hidup ini. Bila kami menghitung tahun-tahun pemberian-Mu,
Sungguh amat terasa penyertaan sehingga hari ini kami boleh mengucap syukur untuk berkat-Mu saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sambutlah ungkapan syukur kami. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Yang pertama dari anak Rindu Mangabe. Tuhan sungguh sempurna.
yang kekal di dalam kerajaan surga. Kami datang kepadamu menghampiri hadirat-Mu yang maha kudus ya Tuhan. Bersyukur, berterima kasih. Oleh karena perkenan-Mu lah, sehingga pada hari ini, hari yang penuh sukacita, bagi keluarga besar, letakkan firman-Mu sebagai yang utama dalam pertemuan kami saat ini. Kami mohon kiranya bimbingan kuasa Roh Kudus memampukan kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami semua dikuasai Roh Kudus Tuhan. Bimbing kami Tuhan, baik hamba-Mu yang penuh kelemahan ini, biarlah Engkau pakai mulut hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu, supaya apa yang diberitakan ini sungguh-sungguh menjadi berkat, dan setiap mereka yang mendengarkan beroleh kasih. Pasal 58. Saya pilih 2 ayat. Kalau terang-terang dilihat di situ, saya ajak kita baca semua sama-sama, karena ini hanya 2 ayat. Yesaya 58 ayat 11 dan 12. Mari kita mulai. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tebus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikian firman Tuhan bagi kita sore ini. Berbahagialah semua yang mendengar firman-Nya dan memeliharanya. Salam. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya pertama-tama menyampaikan terima kasih dalam kesempatan ini kepada pengurus dan tim kerja acara ini yang sudah mengundang saya dengan istri untuk hadir di sini dan melayani pemberitaan firman Tuhan. Tema kita dalam sore hari ini saya pilih dengan kalimat bersyukur atas tuntunan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, dia katakan Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Nah, kalau senantiasa, saudara-saudara, ini artinya itu seperti kita bernapas, tidak putus-putus. Senantiasa itu seperti orang yang menarik napas, sementara kita duduk, sementara kita berjalan, sementara kita berbaring atau kita beraktivitas, bekerja, dan kita selalu bernapas di situ. Dan itu menjadi bagian kehidupan kita. Continually dalam bahasa Inggrisnya, seperti itulah tuntunan Tuhan sebenarnya. Jadi kalau saudara kita mau mencoba menganalogikan tuntunan Tuhan dengan sesuatu yang senantiasa terjadi dalam hidup kita, ya itu paling mudah. Bahwa Tuhan menuntun kita seperti kehidupan kita ini yang sedang berjalan ini. Kecuali kalau kita sudah tuntunan Tuhan itu karena Tuhan sendiri yang rindu untuk tuntun kita. Sebab tidak ada manusia yang tahu bagaimana perjalanan hidup. Adakah yang tahu perjalanan hidupnya? Setiap orang tidak ada yang tahu. Karena itu kalau tidak ada tuntunan Tuhan dalam perjalanan itu, maka perjalanan itu sia-sia. Kadang-kadang kita bisa lihat semua ekspektasi kita, semua harapan kita ternyata tidak terjadi. Karena itu saudara-saudara, ya, tuntunan Tuhan itu sangat penting bagi kita. Amin. Nah, pertanyaan sentral bagi kita sekarang, mengapa kita memerlukan? Mengapa saudara saya dan saya ini memerlukan tuntunan Tuhan? Ini pertanyaan yang mendasar. Dalam kitab Yesaya ini saudara-saudara, dari 2 bacaan itu kita temukan 3. Yang pertama, kenapa kita memerlukan tuntunan Tuhan? Pertama, karena tuntunan itu selalu memuaskan. Nah, itu tuntunan Tuhan itu selalu memuaskan. Tuhan akan menuntun kita di tanah yang kering. Artinya dia menuntun kita supaya hati kita mengalami kepuasan. Nah, itu.
Tuhan Yesus pernah berkata, saudara-saudara, kalau kita bahasakan secara biasa, kalau percaya kepadanya dalam hati kita, maka akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Sebab ada sumber yang tidak terbatas yang menimpa sekedar dari luar ke dalam. Kalau seseorang hatinya dipuaskan, maka apa saja yang terjadi di luar hidupnya, ia tidak akan terlalu masalah baginya. Dan itu namanya berkat kepuasan. Berkat itu, saudara-saudara, ukurannya bukan sekedar uang dan harta. Gitu. Pasti gampang melakukan hal yang salah, bukan tidak bersyukur. Ingat, saudara-saudara, hati ini adalah pusat kehidupan. Kalau kita lihat Amsal 4 ayat 43, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Soal menjaga hati kita itu bukan ranahnya Tuhan saja, saudara. Bukan soal urusan pendeta, bukan urusannya majelis, bukan urusannya malaikat. Soal menjaga hati, saudara, itu urusan dan tanggung jawab semua orang masing-masing. Kecuali di sini ada yang tidak ada hatinya. Pani kok ada hatinya? Kita kadang-kadang gengsinya kita ini, kesombongannya kita ini, pengalaman dan itu semua bisa menghalangi tuntunan Tuhan. Jalan Tuhan itu terlalu tinggi bagi kita. Namun hanya itu bisa dihampiri kalau saudara dan saya selalu bisa rendah hati. Amin. Kuat itu kata sifat dari Allah. Kalau saudara kuat masa papiong tadi, satu hari kerja di sini, urus ini tenda dan kursi semua, itu bukan karena kekuatan yang ada pada diri saudara dan saya. Tapi kekuatan Allah itu ada di dalam diri saudara dan saya. Karena kekuatan itu, kekuatan kuat itu adalah sifatnya Tuhan. Tuhan kita Allah yang kuat. Tuhan bukan sekedar memperbaharui kekuatan kita secara fisik, walaupun hal itu perlu, melainkan lebih daripada kekuatan batin, kekuatan mentalitas, kekuatan cara berpikir. Itu semua yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan hanya berikan fisiknya, kekuatan fisik, mental tidak. Makanya dia sempurnakan kekuatan itu kepada saudara dan saya. Nah, kita sedang, saudara-saudara, hari ini sama seperti orang-orang Israel pada masa Yesaya. Mereka sedang menghidupi suatu janji yang diberikan kepada mereka sampai kepada kekekalan. Kita juga sekarang ini, sadar atau tidak sadar, saudara, kita sedang menghidupi kehidupan sampai kepada kekekalan. Anak-anak Tuhan berjatuhan. Karena itu, saudara, itu perlu kekuatan yang dari Dia. Sehingga orang yang berani berkata terhadap semua hal yang keluar dari kebenaran, itu adalah orang yang kuat. Saya dan saudara punya kelemahan, dan masing-masing saudara dan saya bisa mendefinisikan kelemahan apa itu yang ada pada diri kita masing-masing. Dengan itu, saudara, kita menyadari bahwa kelemahan kita itu seperti apa yang ada. Kita diingatkan, jangan coba-coba bermain-main dengan kelemahan, di area kelemahan kita. Karena di sana banyak godaan. Karena itu kita perlu kekuatan. Dia mau kita punya kekuatan. Dan tuntunannya itu membuat kita kuat. Yesaya 44 ayat 30-31 di sana dikatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudara, banyak orang tumbang. Kalau baca firman Tuhan ini, baru lihat kenyataan. Banyak orang tumbang, saudara, karena godaan. Dia tidak akan pernah lelah, dia tidak akan pernah letih, jatuh tidak. Dia mau memperbaharui kekuatan kita. Allah mau memperbaharui saudara dan saya dalam kekuatan, sehingga kita punya otoritas.
serta kuasa. Jangan bilang kita ini tidak punya otoritas. Kita mengaburkan kemuliaan Allah itu di dalam diri kita. Otoritas itu ada dan kuasa itu ada. Lalu apa gunanya doa-doa kita itu? Karena itu saudara-saudara, kita harus mengakui bahwa Allah memperbaharui. Saya percaya saudara-saudara, di tengah berbagai situasi yang tidak mudah sekarang, kasih karunia Allah akan makin berlimpah, dan kasih karunia-Nya itu yang tidak terbatas bagi saudara akan menguatkan, ya, memampukan saudara dan saya. Yang ketiga, tuntunan Tuhan itu selalu memiliki tujuan ilahi untuk kehendak-Nya. Nah, apa maksudnya ini saudara? Tuntunannya bertujuan supaya dia menjadikan kita seperti apa? Saudara, keluarga besar Sangala akan bersama-sama hidup dalam perjanjian yang kuat dengan Tuhan. Amin. Punya komitmen, amin. Nah, semua jangan maunya sendiri, bersama-sama. Kita mesti membangun kembali pertahanan yang kuat dalam kehidupan serta dalam kekudusan. Hidupi firman Tuhan supaya pertahanan kita kokoh, sebab kita sedang dalam pertempuran rohani dalam berbagai aspek kehidupan sekarang yang menantang semua kehidupan kita. Tidak pilih mau keluarga pendeta, majelis maupun anggota jemaat, ya, semua keluarga ditantang dalam perubahan zaman sekarang. Tuhan pasti menyertai kita, Tuhan tuntun kita, dan Tuhan berjanji akan menuntun kita terus mengalami masa depan. Dia menuntun umatnya di tengah segala proses serta pergumulan untuk membentuk kita. Tujuannya adalah untuk kemuliaan Dia yang memiliki hidup. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan syukur kita sambil kita memberikan persembahan syukur. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat pas 50. Marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat kata Alkitab bagaimana akan membalas.
Patutlah kiranya kami mengangkat syukur, hormat, sembah, pujian bagi kemuliaan-Mu. Engkau Allah yang patut disembah dan tidak ada yang dapat disetarakan dengan Engkau. Kami ada sebagaimana kami saat ini Tuhan, bukan karena kami mampu, bukan karena kami kuat, tapi karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Sekalipun kami mesti adalah kenyataan di mana Tuhan Engkau memimpin kami dan tidak ada satupun yang sia-sia dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kebenaran firman-Mu menyegarkan kami, bahkan mengingatkan kami sebuah tanggung jawab supaya melalui kehidupan kami betul-betul menjadi berkat seorang terhadap yang lain. Kami hidup dalam kesehatan, kami hidup dalam kebersamaan yang benar, kami setia di dalam firman dan juga memiliki komitmen yang kuat untuk tujuan yang sama demi kemuliaan Tuhan. Dan biarlah ini menjiwai kami semua di dalam hidup pribadi, rumah tangga kami, dalam jemaat masing-masing, bahkan di tengah-tengah persekutuan keluarga besar kerukunan Sangalah. Sadar kami tidak akan mampu menjalaninya tanpa kuasa-Mu dan juga otoritas yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami datang bersyafaat membawa seluruh kehidupan kami semua. Kami berdoa memohon perkenan Tuhan bagi setiap keluarga, kerukunan keluarga besar Sangalah dalam rumah tangga masing-masing, di tengah pekerjaan masing-masing pun, bagi orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang sudah pensiun, yang bisa datang maupun yang tidak sempat hadir. Tuhan lihat mereka semua dalam berbagai kelemahan, keterbatasan. Setiap keluarga dalam pergumulan, pekerjaan, tanggung jawab, usaha, anak-anak kami, cucu-cucu kami, semua Tuhan kami bawa di dalam doa. Berkatilah Engkau Allah sumber kekuatan hidup kami. Kami percaya bahwa hanya berkat-Mu yang dapat menghidupkan kami. Karena itu kami berserah dalam perjalanan hidup semua keluarga besar Sangalah. Di dalam tuntunan dan berkat Tuhan, kami percaya kami semua terpelihara. Terima kasih Bapa, akan berdoa bagi pengurus kerukunan keluarga Sangalah. Tuhan berkati dari ketua sampai seluruh pengurus. Biarlah berkat dan kuasa kasih Tuhan menuntun, memberi hikmat, memberi petunjuk ilahi dalam menuntun, dalam menahkodai kerukunan keluarga Sangalah, sehingga pengurus dapat dimampukan untuk mengarahkan perjalanan organisasi keluarga besar ini dengan penuh sukacita, penuh syukur ini, dan bertujuan di mana tempat pelaksanaan acara ini boleh terlaksana dengan baik. Semua yang mendukung kiranya Tuhan berkati. Biarlah semua yang boleh dipersembahkan ini menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mempersembahkan syukur kami. Biarlah berkat-Mu itu menjadi berkat yang bermakna bagi persekutuan kami, menjadi berkat yang memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah hidup kami bersama sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, sambut kami semua. Berkumpul bersama saudara Yesus.
dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Bongi melo. Andif MTH yang sudah memperkatakan firman Tuhan, firman kebenarannya. Biarlah Tuhan memberkati istri, anak-anak, keluarga yang terus mendukung di dalam pelayanannya. Iya, saya sudah melihat Ketua Kastor di belakang. Selamat malam Pak Niko. Iya. Sebelum kita mendengar sambutan dari Ketua Kastor Kota Kendari, kita akan menyaksikan anak-anak kita akan menampilkan tarian Pak Gelu. Ini dia 6 darah-darah cantik, anak-anak dari kerukunan keluarga Sangatta. Gelu adalah suatu karya seni tari tradisional di Toraja, Tanah Toraja atau Toraja Utara, yang sejak dahulu dilakukan oleh gadis-gadis yang berjumlah 5 orang, tapi ini sudah 6 orang, dengan iringan gendang dalam acara pernikahan, acara syukuran panen, atau syukuran yang lain, untuk menyambut tamu-tamu kehormatan. Pak Gelu atau Mak Gelu dalam bahasa Toraja berarti menari-nari dengan riang gembira, dengan tangan dan badan bergoyang gemulai, meliuk-liuk dan lenggak-lenggok. Dan malam ini 6 darah cantik anak-anak dari kerukunan keluarga Sangatta menyambut Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dengan tarian Pak Gelu sebagai tanda sukacita atas kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari. Iya, ke-6 darah-darah cantik ini ada Geril, ada Aurel, ada Novi, ada Rindu, ada Feli, ada Ella, dan ada 2 orang Pak Gandan yang ganteng-ganteng, itu Tato dan Olam. Meoli Komi, baru 5 orang. Meoli Komi, Pisempa, Tolepi, belum keras. Mana ini suaranya Sangatta? Meoli Komi, Pisempa, Tolepi. Ini tidak ada teriakannya. Ya, mari Bapak Ibu, kita bersuka cita dengan Pak Tony. Ayo disilahkan. Yang pertama saya beri kehormatan kepada Ketua Kastor Kota Kendari. Meoli Komi. Ya, ayo Bapak Ibu.
kerukunan keluarga Sangala. Cantik-cantik ini. Ayo, masih. Ayo Bapak Ibu, kita mak toding. Ya, dari belakang ini sudah mulai. Ayo yang lain. Maaf ya, saya tidak memaksa tapi menghimbau. Sama JK itu. Mana mama-mamanya ini? Mak toding dulu ya. Ya, ini opa ya. Tapi ini opa jangan ditoding. Iya. Ini opa ini, dia mau todingkan anak anu cucu-cucunya. Ya meoli komi. Astaga, ini lapar atau bagaimana? Sudah lapar atau bagaimana? Ya, kita lihat keenam anak-anak kita yang cantik-cantik dengan tangan yang lemah gemulai dan lenggak-lenggoknya. Iya, ini 6 darah-darah cantik anak-anak kerukunan keluarga Sangala. Apabila ada yang mau mengundang itu lewat saya, ya. Ambil saya nomor HP saya. Promosi nih, promosi. Suhunya Pak Genlu. Iya, saya juga kaget tadi disuruh apa tadi namanya? Iya, tapi saya bilang sama Omset, yang penting jangan panggil saya dukun. Shalom, Bogi Melo. Aku tuh tepatnya. Ya, Bogi Melo. Kak Agus belum bersuara, saya kasih ulangi. Kak Agus marah. Bogi Melo.
Pak Pendeta tadi sudah khotbah kita harus satu jiwa. Ya, kita harus satu jiwa betul pada malam hari ini. Yang terhormat para sesepuh kasih turut sama Sang Tolayan, orang-orang tua saya yang saya tidak sempat sebut satu persatu, baik ahli Dewan Pertimbangan, Dewan Penasihat Kastor yang boleh hadir bersama kita pada malam hari ini. Yang terkasih Bapak Pendeta telah bawa firman tadi. Yang saya hormati pengurus kerukunan keluarga Sangala dari ketua dan jajarannya. Yang saya hormati para pengurus kasih turut sama Sang Tolayan Kota Kendari, ketua kerukunan, baik itu kelompok arisan atau apapun namanya yang ada dalam Pilar Kastor Kota Kendari. Bapak Ibu yang saya tidak sempat sebut satu persatu. Pertama-tama saya bermohon maaf karena faktor mungkin saya lupa tadi untuk diingatkan Sang Maneko Pak Martinus Sake, posisi di mana? Saya sudah di sini. Bukan, di mana? Oh iya betul. Akhirnya kostumku salah, saya pulang lagi. Ada yang saya dapat yang punya kastor, yang punya pilar. Dan saya coba hayalkan baik-baik. Hebat betul ini orang-orang tua aku yang ciptakan ini kastor. Kenapa? Kastor Kota Kendari susah dia bubar karena yang dirikan adalah pilar-pilarnya. Hari ini kalau saya tidak salah kurang lebih ada 40 pilar. Nah, salah satu pilar yang terbesar adalah pilar keluarga Sangala. Nah, hal ini yang perlu kita, seperti yang disampaikan Pak Pendeta tadi, kita hidupkan semangatnya, kita hidupkan kebersamaannya. Jangan cuma kata saja, misal kada di potuo, pantang kada di pemati. Tapi jangan sangkut pautkan dengan pemilu, Om Nantong, kemudian Om Pengce, kemudian Om Yan Bela. Nah, hari ini PR saya adalah bagaimana mendirikan. Karena orang tua saya tadi yang saya sebut namanya sudah menyediakan segala sesuatunya. Saya tidak mampu berbuat sendirian kalau tanpa keluarga itu semuanya. Tanpa dukungan orang-orang tua saya, terkhusus di keluarga Sangala. Jangan kita melihat berapa besar biayanya, tetapi kalau kita bangun kebersamaan, saya yakin dan percaya kita akan bisa dirikan. Panitia akan rencana setelah minggu ini lihat cuaca memulai laksanakan. Tapi mereka tahu dia orang Toraja. Nah, kalau kita sudah dikenal orang Toraja itu kompak. Jangan kita sendiri yang kasih propos, tapi kita tunjukkan sama dunia bahwa betul orang Toraja, khususnya di Kota Tengahnya kompak. Ya, saya masih muda, masih ketua pemuda gereja waktu itu saya. Saya tidak tahu kenapa Om PJ tiba-tiba panggil saya. Nanti kau saksinya yang dia tinta. Tanda-tanda alam. Hanya kebetulan seseorang pingsan, ya. Yes. Ini bermanfaat. Tuhan memberkati. Gimana? Kita sudah lapar? Gini, setuju enggak kalau saya bagi door prize? Atau karena sudah lapar, simpan saja ini door prize. Bagi saja? Ya. Jadi kalau setuju bagi, jadi semuanya harus mematuhi peraturan. Ini di liturgi tadi ada 297 3. Oh, ada kesian. Ya, maju situ. 231. 231. Oh, ada. Berapa? Ya, maju. 231. 231.
Ya. Baru muncul. Ini yang pingsan itu. Sehat nih, sehat. 262. 262. Ya, maju di depan. 19. Sana nak. 19. HP. Ya, yang menyerahkan adalah Ketua Kerukunan Keluarga Sangala. Oh, dia Dapat. Oh ya, yang menyerahkan adalah Panitia. Bapak Pendeta Nathan Togau. Disilahkan. Iya. Jangan hilang ya, karena ini emas 3 kg dari Antam. Sama semua. Dapat. Tsunami. Semua. Ya. Berfoto dulu, tahu berfoto. Iya. Ini sengaja door prize-nya dalam bentuk ini supaya semuanya rajin-rajin mencuci piring, mencuci pakaian, pakai motor. Sengaja. Jadi bapak-bapak iya. Sudah minta berfoto tahu dengan Pak Pendeta. Itu dulu. Nah, inilah bapak-bapak, ibu-ibu yang rajin mencuci piring. Ya, tapi sebelum kita doa makan, disilakan kepada ibu-ibu untuk mempersiapkan meja hidangan. Supaya kalau kita berdoa tidak ada bunyi kresek-kresek. Ya. Tongkonan kastor. Tahu mandi. 100. 1 kali. 2 kali. Dia gitu. Tak mau kurang gila. 300. 1 kali. Ya. 500. 1 kali. 500. 2 kali. Pentalun. Ini siapa? Tahu mandi? 300. 1 kali. Ya. 500. 500 1 kali. Penduan. Pentalun. Untuk pembangunan rumah tongkonan Kastor Kota Kendari, dan tadi ada uang persembahan itu diperuntukkan untuk panitia pembangunan rumah tongkonan Kastor Kota Kendari. Jadi di sini ada panitianya. Kalau tidak ada, ya kan? Kami dari pengurus Kerukunan Keluarga Sangala menyerahkan ke panitia pembangunan Tongkonan Kastor Kota Kendari. Jumlahnya 1.834.000. Terima kasih. Andarias Roma STH, kepada Bapak Pendeta disilahkan dengan kasih. Oke, baik. Puji Tuhan bahwa kita sudah berada di penghujung acara dalam rangka ucapan syukur keluarga Kerukunan Sangala, dan panitia serta segenap anggota telah mempersiapkan berkat makanan minuman untuk kita nikmati. Sebelumnya mari kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami datang tunduk kepala di hadirat-Mu seraya mempersembahkan puji dan syukur bahwasanya oleh kemurahan dan perkenanan Tuhan kami boleh sehidangan bersama dengan
segenap anggota kerukunan Sangala, semua pengurus dan undangan, di mana kami boleh sehidangan bersama-sama berada di hadirat firman Tuhan yang telah disampaikan, yang dapat menjadi penyegaran iman kami, menjadi pengajaran bagi kami bagaimana kami membangun kehidupan persekutuan yang di dalamnya Tuhan dimuliakan. Karena itu Bapa di surga, berkati semua yang telah melayani dalam ibadah malam hari ini, kembalikan kekuatan segenap anggota kerukunan Sangala yang Tuhan sudah berkati merancangkan ibadah syukur pada malam hari ini, telah diberkati oleh Tuhan untuk mengatur segala sesuatunya dan mempersiapkan segala yang diperlukan. Karena itu kami mohon Tuhan memberkati mereka semua. Video ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSC. Karena subscribe itu gratis.